Oke. Baik, Pak Iwan, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Romo, selamat eh, ketemu kembali. Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja pada malam hari ini. Oke. Baik, Pak. Kira-kira saat ini selain puasa dan mau menjelang Lebaran, aktivitas apa yang membuat Bapak sekarang yang sedang dibuat Bapak? Eh, yang pasti di 3 hari terakhir ini ya persiapan untuk melebaran, menyelesaikan aktivitas-aktivitas. Biasanya di Lebaran itu apa? Zakat fitrah segala macam itu ya, Romo menyelesaikan Ya, kegiatan-kegiatan sosial dan juga mempersiapkan eh, segala macam hal yang kita mau lakukan di hari-hari Lebaran nanti. Jadi itu 3 hari ini. ya. Oke, baik. Nanti Pak Iwan, kita akan melakukan sesi coaching pada malam hari ini dan kurang lebih 20 menit begitu atau lebih begitu. Nanti sesi coaching ini akan menentukan tujuan-tujuan ya dan juga langkah-langkah yang diperlukan serta sumber daya untuk mencapai tujuan uh, yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini. Apakah Bapak sudah siap? Ya, oh. Ya, baik. Baik. Di akhir sesi coaching ini kira-kira apa tujuan spesifik yang ingin Bapak capai gitu. Saya ingin menyusun sebuah langkah-langkah dan juga menemukan sumber daya yang saya miliki supaya saya bisa menjadi pemimpin yang lebih efektif. Menjadi pemimpin yang lebih efektif gitu ya Efektif Pak. ya. Ya, Ya. oke. Baik, saya ingin memperjelas lagi terkait dengan menjadi pemimpin yang efektif. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira apakah selama ini seperti apa kepemimpinan yang Bapak lakukan atau yang Bapak hidupi selama ini, sehingga Bapak ingin meningkatkan menjadi lebih efektif lagi. Apakah ada hal-hal yang membuat dan Bapak cermati bahwa menjadi efektif itu apakah sudah dilakukan atau sudah tapi belum maksimal begitu? Ya, saya merasa bahwa kepemimpinan saya di organisasi yang saya pimpin ini selama ini sudah berjalan. Saya punya tujuan bersama yang saya lakukan bersama dengan para kepala sekolah, juga para guru di organisasi yang saya pimpin ini, tetapi saya melihat dari sisi efektivitas, eh, efisiensi untuk mencapai tujuan dari yang sudah kita canangkan bersama ini menurut saya masih eh, belum tinggi, sehingga saya merasa masih banyak sekali sumber daya yang terbuang, masih banyak sekali hal-hal yang kita itu melenceng dari yang sudah kita rencanakan, sehingga eh, tujuan itu mungkin kurang cepat kita raih, kurang kuat esensinya, kurang kuat pemahamannya, kurang terpikirkan keberlanjutannya, sehingga ini yang menjadi pemikiran saya untuk saya ingin tingkatkan. Oke, baik. Terkait dengan tujuan spesifik yang Bapak ingin capai menjadi pemimpin yang efektif tadi, lalu kira-kira apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Gitu. Langkah-langkah yang perlu saya lakukan adalah yang pertama melakukan identifikasi secara detail gitu ya, proses yang sudah saya lakukan selama ini seperti apa. Terus kemudian yang kedua, dari setiap eh, proses tadi itu, setiap kegiatan yang ada dalam proses itu, saya coba untuk dalami, dilihat, kita evaluasi sedetail mungkin, dan kemudian kita pilah dan pilih apakah proses ini masih, kegiatan dalam proses ini masih harus dilakukan atau justru dihapuskan, atau justru harus dipertahankan, itu harus kita pilih. Nah,
dari langkah-langkah tersebut nanti akan ketemu langkah-langkah baru, proses baru yang berdasarkan evaluasi dari yang sebelumnya. Yang kedua adalah eh, melihat sumber daya manusia yang ada di setiap langkah-langkah itu, apakah sudah benar-benar maksimal mengerjakan langkah-langkah tersebut atau belum. Nah, ini tentu akan berdampak pada proses yang berjalan. Bila sudah maksimal, maka kita pertahankan. Bila belum maksimal, maka kita coba evaluasi supaya bisa maksimal. Yang ketiga adalah menetapkan target waktu secara jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang ini akan membuat eh, kita semua dalam tim, dalam organisasi ini bisa lebih enak gitu ya melangkahnya. Jadi dalam jangka pendek kita akan mencapai titik ini, dalam jangka menengah kita akan mencapai titik ini, dalam jangka panjang kita akan mencapai titik ini. Nah, itu yang apa langkah-langkah yang saya pikirkan. Oke, baik Pak Iwan tadi mengatakan pertama refleksi, ya, evaluasi begitu. Jadi mengidentifikasi terkait dengan proses detil-detilnya selama ini eh, seperti apa sudah dijalankan, lalu melakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap proses itu, dan ketika misalnya evaluasi itu dilakukan, apakah proses itu tetap dilanjutkan, dihentikan, atau ditingkatkan lagi ketika sudah Iya, melakukan efektif iya. begitu. Lalu terkait dengan kedua tadi sumber daya manusia. Nah, kira-kira sumber daya manusia yang karena Bapak sebagai pemilik yayasan, ketua yayasan, begitu sumber daya yang Bapak maksudkan kira-kira siapa saja? Sumber daya manusia eh, yang saya maksudkan di sini adalah semua pimpinan di sekolah tersebut, wakil Ya, pimpinan di sekolah tersebut, dan mungkin tokoh-tokoh kunci yang ada di organisasi tersebut yang saya bisa ajak untuk kemudian menjalankan proses ini supaya lebih efektif dan efisien gitu loh. ya, ya, ya. Oke, baik. Terkait dengan sumber daya, selain tadi Bapak sudah menyebutkan sumber daya manusia di langkah-langkah, apakah ada sumber daya lain sehingga tujuan tadi bisa tercapai begitu? Saya rasa sumber daya lain adalah eh, lebih kepada eh, sarana dan prasarana yang kita miliki eh, sebagai sumber daya penunjang, terus kemudian juga jejaring yang kita miliki sebagai penunjang dari program ini. Karena bagaimanapun juga ketika kita punya sumber daya yang bagus tetapi sarana prasarananya kurang mendukung, Hmm, tentu eh, efektivitasnya akan lebih rendah dibandingkan ketika sumber daya pendukungnya sudah lebih lengkap dan lebih siap gitu. Yang ya, kedua, jejaring. Jejaring ini ya, adalah networking yang kita miliki, bagaimana kita mampu mengoptimalisasikan jejaring tersebut sehingga ini benar-benar bisa mendukung tujuan kita menjadi tercapai. Itu dua hal yang saya pikirkan sekarang. oke, baik. Sarana prasarana pendukung dan juga jejaring atau networking sehingga tujuan itu menjadi tercapai. Begitu ya, Pak Iwan? Betul, betul. Oke. Terkait dengan habit perilaku baru apa yang perlu, gitu, yang perlu agar langkah tersebut itu bisa sukses tadi, langkah-langkah itu tadi. Saya eh, punya keinginan perilaku yang lebih tegas begitu loh, Mas. Lebih Mhm. strict, lebih eh, ya tegas pada eh, seluruh anggota tim saya gitu. Tidak mentolerir hal-hal yang di luar yang sudah kita sepakati bersama. Itu yang saya inginkan perilaku baru. Oke. Berarti Bapak sebagai pimpinan merasa bahwa perlu perilaku yang lebih tegas begitu ya? Betul. Artinya kalau boleh saya mau menanyakan misalnya
kalau seandainya sesuai dengan kesepakatan sudah dibuat seperti ini, lalu tidak ada tolerir begitu, lalu ketika berhadapan dengan misalnya tadi sumber daya pendukung itu tadi, ketika itu kira-kira seperti apa langkah-langkahnya gitu, apa nama, supaya tadi ketegasan itu betul-betul nampak pada kita, dan sekaligus juga biasanya orang kan main perasaan begitu kan, nanti Ya, oh ya, nanti ya. kalau begitu, kalau udah tidak tegas begitu, oh saya nggak mau terlibat lagi, oh tuh saya nggak mau mendukung lagi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana caranya, Pak? Saya harus memulai nya sejak awal. Jadi di awal sebelum kita menjalankan program ini, itu sudah ada kesepakatan bersama yang kita susun Hmm, bersama-sama. Kemudian setiap poin kesepakatan itu masing-masing, baik saya selaku pimpinan maupun anggota tim saya, semuanya tanpa terkecuali harus membaca kesepakatan itu, harus memahami kesepakatan itu, dan kemudian menyepakatinya. Nah, ketika nanti dalam perjalanannya itu ada eh, yang melenceng-melenceng, kembalinya kepada kesepakatan bersama tersebut, supaya eh, kita tidak memakai apa ya, selalu memakai perasaan gitu. ya, Nah, ya, ya. memang di proses awal ini menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang sangat-sangat eh, signifikan perannya. Jadi Hmm, eh, ketegasan itu ya dimulainya dari situ. ya. Nah, nanti diperlukan konsistensi dalam menepati kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi itu. Iya. Oke, oh. Berarti di awal-awal itu kesepakatan itu berupa tidak hanya sekedar lisan, tetapi perlu juga secara tertulis begitu, Pak. Ya, betul. Secara Hmm, tertulis, ya, bahkan secara tertulis itu pun harus kemudian disampaikan pada mereka untuk membaca, dan kemudian ya, ada semacam waktu khusus untuk saling memahami bersama kesepakatan ya, tersebut, supaya kesepahaman itu menjadi di tingkat yang sama gitu. Tidak satu memahaminya ini, yang satu ini gitu. Ketika nanti ada ya, ya. sesuatu yang tindakan yang berkaitan dengan kesepakatan ini, tidak kemudian memakai pemahaman yang berbeda gitu. Iya. Oh, oh, oh. Apakah kesepakatan itu bisa dilihat sebagai sebuah antisipatif terhadap mungkin kemungkinan-kemungkinan sesuatu terjadi yang tidak kita ingin terjadi di masa depan begitu, Kak, Pak? Sebetulnya tidak tidak sekedar langkah antisipasi, tetapi Hmm, adalah sebuah cara yang mau kita lakukan, yang sebuah cara yang kita lakukan untuk kita mencapai, atau saya mencapai kepemimpinan yang efektif tadi itu. hmm, ya, 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 kalau ya, kemudian itu menjadi satu langkah antisipasi, ya ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi tidak, ya, bukan tidak langkah hanya, antisipasinya yang menjadi hal yang ya, utama, tapi sebetulnya ya. capaian efektivitas kepemimpinan tadi itu yang menjadi hal yang. Oke, oke, ya, ya. Oke, berarti ini juga perlu komitmen bersama begitu ya, Pak? Iya, betul betul. Ya. Baik, terkait dengan eh, kira-kira motivasi apa yang diperlukan untuk menjalankan habit itu tadi, habit yang Bapak bawa harus memiliki perilaku yang tegas begitu. Motivasi yang terkuat sebetulnya ada pada tujuan itu sendiri ya, menurut saya ya. Bahwa Hmm, kepemimpinan yang efektif ini akan membuat organisasi menjadi lebih kuat, lebih bertumbuh lebih cepat, lebih progresif, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Saya pikir itu motivasi terkuatnya. oke, baik. Untuk kira-kira bagaimana bentuk aktivitasnya, alat dan bahan serta caranya begitu. Aktivitas yang saya perlukan adalah eh, mungkin time schedule yang membuat time schedule yang lebih eh,
detail begitu, tidak hanya sekedar kegiatannya, tapi menyiapkan waktu-waktu di mana ada waktu-waktu evaluasi. Hmm, Eh, Caranya, alatnya adalah menggunakan time schedule dan juga mungkin eh, waktu jadwal ini disepakati bersama-sama, di-share di semua anggota tim. Terus kemudian hmm, caranya adalah dengan mendiskusikan terus-menerus, selalu hmm, hmm, mendiskusikan ini setiap waktu sehingga ketika ada potensi untuk keluar dari jalur yang sudah disepakati, kita sudah bisa mengantisipasinya lebih dahulu. hmm, hmm. Oke. Lalu terkait dengan kira-kira ketika tujuan ini tadi berhasil atau proses ini berhasil tadi, apa hadiahnya begitu? Hadiahnya adalah bahwa ketika efektivitas, efisiensi kepemimpinan ini bisa terjadi, maka saya berharap eh, apa ya dari sisi eh, penggunaan dana itu bisa lebih efektif, lebih efisien, sehingga dari situ bisa kita sisihkan yang kita bisa konversi, kita ubah ke dalam penghargaan kepada para guru, para anggota tim saya. Nah, bentuk Ya, penghargaannya ini bisa macam-macam. Dengan uang, ya, ketersediaan uang yang ada, bisa kemudian dilakukan hal-hal yang membuat mereka itu bisa lebih senang. Intinya bahwa reward ini adalah untuk semuanya, untuk kita semua dalam anggota tim ya, ini. Bisa nanti ya. mungkin melakukan perjalanan wisata kemana sebagai bagian dari Hmm, perayaan itu, dibelikan apa untuk hmm, semua anggota tim, itu kira-kira seperti itu. ya, ya. Oke. Berarti kalau boleh dikatakan, berarti reward itu tidak mutlak berupa uang atau barang, atau bisa juga aktivitas rekreasi bersama itu menjadi reward juga begitu ya Pak, atas keberhasilan Iya, yang dicapai. betul. Betul, betul. Jadi Ya, sudah ya, ya. sudah menjadi rewardnya itu reward bersama. Bersama. Terus kemudian reward ini juga bisa menjadi satu alat untuk membuat eh, secara kebersamaan makin kuat untuk kemudian Ya, nanti menuju ke ya. level berikutnya lebih efektif dan lebih efisien lagi. Kira-kira kayak gitu. Ya, artinya reward itu juga penting supaya tadi lembaga ini semakin kuat dan guru-guru walaupun ya bukan jumlahnya bukan nominalnya sebetulnya, tetapi sebagai bentuk perhatian, oh ternyata ada kepedulian begitu dan kita dihargai walaupun dengan cara yang sederhana begitu ya Pak ya. Betul, betul sekali, betul sekali. Ya, ya, Hmm. ya. Oke. Kira-kira apa bentuk pengingat atau remindernya bagi agar berjalan konsisten begitu Pak? Ah, pengingatnya sebetulnya kalau saya yang paling sederhana adalah ya mungkin sama ya dengan Romo adalah dikatakan sama-sama di sekolah. Pengingatnya adalah setiap bulan kita ngelihat laporan keuangan gitu ya. Iya, Karena yang terpakai berapa, yang masuk berapa, siswa yang sudah bayar berapa, yang masih nunggak berapa gitu. Itu mungkin pengingat paling ampuh gitu loh, Mas. Jadi kita bisa melihat karena angka nggak bisa, angka harus menjadi bagian dari ukuran kinerja gitu. Supaya eh, ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Contoh misalnya, eh, ada kegiatan anggarannya 10 gitu. Terus kemudian ya tidak harus dihabiskan 10 bila memang habisnya hanya 7 gitu. Jadi ini yang sebagai pimpinan, sebagai leader di organisasi itu harus peka. Karena ini kok kegiatannya anggarannya 10 tapi kok rasanya kegiatan ini enggak enggak sampai nih 10. Ini 7 aja udah bisa nih. Nah, itu yang mungkin harus peningkatan kepekaan itu harus ada begitu dan harus disampaikan dalam proses evaluasi supaya anggota tim itu juga sadar bahwa efektif itu akan berujung pada efisiensi dan ini ujungnya adalah pada angka gitu.
Ya, 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 ya. Oke, ada ini pemikiran baru ini ya. Berarti pemimpin juga yang efektif itu tadi mesti jeli ya terkait juga anggaran keuangan begitu ya, Iya rasa loh, sehingga tidak terlalu Romo betul betul rasa betul. loh itu dirasa karena Iya, kita iya, nggak kemudian tidak perlu harus selalu curiga ya. Ada iya betul. guru-guru kita nggak selalu harus Mhm. curiga. Kenapa begini harus kemudian harus setiap baris angka terus Iya, iya, diteliti begitu. Tapi kita bisa ngerasain karena kita iya, eh, apa bisa tahu gitu eh, untuk ini tanpa juga harus kita memasang orang sebagai mata-mata dalam tanda madu. petik Iya, eh, iya, iya, apa yang mengawasi kan nggak perlu iya, tapi kita bisa iya, rasakan gitu. iya. Lalu ini tadi Pak, agak tergelitik saya itu. Jadi kita harus punya kejelian untuk melihat bahwa oh anggaran ini sebetulnya cukup sekian, dan harus sekian begitu. Nah, juga mesti kita berani mengambil keputusan kan Pak. Misalnya 10 juta, oh ini hanya 6 juta aja kok. Jadi yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan eh, perlu ketegasan juga masuk di sini saya pikir dari melihat itu Iya tadi. betul betul Karena kan betul pasti betul. nanti misalnya dari rekan-rekan guru pelit, gini aja pelit, gini aja. Lalu mulailah ada bahasa-bahasa baik kayak begitu sudah dianggarkan misalnya 10 juta, butuh 6 juta, masa 4 jutanya tidak bisa kami untuk kepakai-pakai apa begitu kan, hiburan-hiburan begitu. Nah, bagaimana kira-kira ketika terjadi begitu mengantisipasi? Di proses di bagian awal pasti terjadi dong, di bagian awal. Jadi Ya, pasti pasti itu terjadi. Oh sudah dianggarkan 10 kok cuma 6 gitu. Yang 4 oh, diminta lagi gitu ya. Tapi satu kalau dalam pengalaman saya itu satu kepercayaan gitu ya. ya, Satu ya, kepercayaan. Kita nggak akan kemudian ngulik terlalu jauh gitu. Satu ya, ya. kepercayaan. Yang kedua eh, bahwa ini pekerjaan ini dilakukan bersama-sama gitu. Yang ketiga bahwa yuk kita sama-sama awasi supaya ini eh, apa tidak terjadi hal-hal yang di luar efektif dan efisien. Yang keempat adalah ketika nanti di akhir itu ternyata ada sisa anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut, kembalinya juga pada mereka. Ya, Nah, kembalinya pada mereka itu dalam berbagai macam bentuk ya. ya, Berbagai macam ya. bentuk, misalnya tadi itu wisata, barang, dan segala macam. Ya, 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 ya. Berarti dalam artian ketika misalnya ada kelebihan dana tadi, artinya yang nggak terserap itu yang harusnya 10 juta terserap misalnya hanya 6 juta, berarti yang 4 juta juga menjadi jelas kira-kira posnya kemana dan juga manfaatnya pasti juga untuk Betul, dirasakan untuk bersama betul, begitu ya Pak. betul. Tapi itu Ya, nanti tahapnya berikutnya, Romo. Jadi kalau ya, sekarang di awal, di tahun pertama gitu, biarkan saja dulu. Nanti di hmm, tahun kedua ketika kita sudah munculkan ketegasan itu, tahun kedua, ya, eh, ketiga gitu, mereka sudah akan melakukan dengan kesadaran sendiri. Dan itu yang sebenarnya ditumbuhkan, kesadaran sendiri ya, itu, tanpa kita harus kemudian selalu ya, mengawasi dan mereka melakukan itu karena takut gitu kan ya. ya, 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 ya. Oke. Wow, luar biasa nih Pak. Saya juga belajar ini di sini. Karena ini yang terjadi. Soal ini sangat sensitif sekali barang ini. Dan ini yang kadang membuat Betul, kita juga, sensitif banget. saya Sensitif banget. pusing. Oke, kira-kira kapan Pak akan dimulai ini? Eh, saya sebetulnya sudah memulainya sedikit gitu ya. Hanya Ya, konsistensi tadi itu, makanya saya butuh reminder, butuh konsistensi yang lebih kuat lagi. Kadang-kadang memang masih ada mau tegas banget gitu tuh nggak kuat gitu ya. Tapi ya ya, demi kedepannya itu akan bisa dilakukan, terutama karena kita sama-sama sekolah sama-sama sekolah swasta ya. Sebagai ya, salah satu contoh misalnya di akhir bulan kita selalu melihat nih angka siapa yang nunggak berapa gitu. Bulan ini misalnya ya, yang nunggak taruhlah total ada 10 juta. Bulan depan kok jadi yang nunggak 15 juta. Berarti ada kesalahan nih. ya, Harusnya ya, turun yang nunggak itu ya, bukan naik gitu kan ya. Nah, itu diperlukan diperlukan sebuah apa ya proses dan saya akan terus melakukannya sudah saya mulai dan akan terus saya melakukannya untuk itu mungkin lebih konsisten lagi gitu.
Baik Pak Iwan, luar biasa sekali yang Bapak sampaikan dan kita sudah sampai di akhir sesi coaching kita pada malam hari ini. Semoga habit baru tadi berjalan dengan lancar dan juga apa yang menjadi tujuan dari Bapak semakin diperkuat dengan adanya coaching ini dan juga semoga bisa membantu semakin berkembang dan juga semakin maju lembaga di mana Bapak bertugas begitu. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, terima kasih Romo untuk sesi coachingnya. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya.